Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Amir, alhamdulillah sudah lama nggak ketemu. Ustaz, saya ingin bertanya tentang ruqyah ini. eh, saya kan kaitan dengan ruqyah itu memang nggak dalam tanda petik nggak begitu perhatian gitu ya. Selama ini memang tidak banyak menyimak berita tentang ruqyah atau praktek-praktek ruqyah, sehingga pemahaman saya tentang ruqyah atau di pikiran saya terkait dengan ruqyah itu memang ketinggalan gitu. Minim. Yang ingin saya tanyakan itu kalau jenengan tadi menyebutkan beberapa indikasi bahwa seseorang itu kena jin, seperti kepala terasa berat, seperti orang kena kolesterol tinggi dan seterusnya. Itu kan sebenarnya ada dua kemungkinan. Pertama ya memang benar-benar jin, kemudian yang kedua benar-benar secara kesehatan memang dia bermasalah. Nah, terkait dengan hal itu, saya punya pikiran gimana cara membedakan atau memandang secara proporsional terhadap perilaku jin ini. Karena jangan-jangan jinnya tenang-tenang kita menganggap bahwa tokek yang ada di rumah kita itu tawaf misalnya, atau kasus teman saya itu ketika dia dulu suka membaca majalah gaib, kan salah satu ciri katanya di majalah itu jin itu bisa menyerupai kucing yang hitam sama sekali atau anjing hitam gitu. Nah, dia setiap ketemu kucing, walaupun benar-benar kucing beneran, itu yang timbul dalam pikirannya, oh ini jin gitu. Nah, hal itu kan bisa mendatangkan dan efek bisa jadi mendatangkan jin beneran gitu. Ini sebab saya ingin menanyakan bagaimana memandang jin itu secara proporsional. Kemudian yang kedua kan ada banyak peruqyah yang mungkin yang tadi atau syariah tapi pengalaman dan pemahaman terkait dengan jin mungkin masih di awal begitu. Dia sering menyampaikan bahwa jin itu begini begitu, indikasi begini begitu dan seterusnya, yang sebenarnya itu belum terverifikasi oleh praktisi ruqyah syariah yang sebenarnya, yang bisa jadi itu juga potensial untuk menimbulkan kesalahan, dan kalau dipercaya betul oleh si pendengarnya mungkin hal negatif itu bisa muncul. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara memandang jin itu secara proporsional sehingga jin itu benar-benar dalam kondisi jinnya tanpa ada persepsi kita yang berlebihan atau meremehkan jin berlebihan atau meremehkan, itu kan tentu dua-duanya nggak pas. Nah, supaya bisa tengah-tengah itu bagaimana? Mungkin minta pencerahannya karena saya tertinggal informasi terkait dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, monggo Ustaz Fahrudin Isnanto. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengacu konsep awal bahwa Allah menciptakan jin dan manusia kan hanya untuk ibadah. Walaupun kenyataannya kalau kita kemudian melihat ada jin yang mengganggu manusia. Tapi mungkin tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Tadi Ustadz Amir sudah sampaikan bahwa jin yang mengganggu manusia itu jin yang bodoh. Jin yang istilahnya menyalahi kodratnya jin. Karena dia bagian pada penyimpangan terhadap ketaatan pada Allah. Tapi kenyataan yang kita lihat realitanya sekarang, bahwa jin sendiri itu kan juga dalam artian bisa berubah bentuk ya. Mungkin bisa bentuknya sebagai tadi disebutkan ada mungkin kucing kah, bisa bentuk kalau dulu orang bilang memedi kah, gendruwo, medon dan sebagainya. Tapi mungkin kalau kekinian, jin juga bisa berbentuk dalam bentuk mungkin bentuk uang, dalam bentuk materi yang fisik yang nampak. Karena kita tahu bahwa mungkin yang sepaman kami itu jin itu bisa berubah apapun kecuali wujudnya Rasulullah SAW. Nah ini kadang kita kemudian kalau mengartikulasikan dengan sekarang itu jin yang kemudian masuk dalam perangkat seperti yang kita gunakan sekarang HP. Ini kalau kita melihat gitu dahsyatnya.
walaupun kita barangkali nggak sadar cepat atau lambat kita akan dibawa kepada yang intinya kemaksiatan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah mungkin adanya kolaborasi antara peruyah dengan jin? Karena tadi disebutkan bahwa salah satunya adalah untuk melepaskan jin dengan peruyah. Karena ada informasi bahwa kadang-kadang peruyah satu tidak mampu, kemudian peruyah yang lain bisa mampu untuk mengalahkan jin. Ada istilahnya peruyahnya masih kalah dengan jinnya. Itu aja yang menjadi pertanyaan kami dan alhamdulillah kita bisa ikuti walaupun jarak jauh. Demikian Ustaz Amir, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Farudin. Sekalian Ustaz Amir saya bacakan beberapa pertanyaan meskipun tidak semua ya, karena kalau semua nanti tidak cukup dari chat. Ustaz, saya merasakan panas dari kaki sampai kepala sebelah kanan. Apakah ini gangguan jin? Ya. Kemudian mohon izin Ustaz Amir, nomornya saya share di chat. Dan ada yang bertanya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, adakah buku yang direkomendasikan tentang ruqyah? Nah, terakhir, Ustaz Amir, bagaimana kalau ada seorang yang diikuti oleh jin yang datang dengan sendiri tidak dikehendaki, tapi jin tersebut dirasa tidak mengganggu? Bagaimana solusinya? Apa dibiarkan saja atau perlu diusir? Afwan. Demikian Ustaz Amir beberapa untuk pertanyaan yang belum terjawab, monggo nanti bisa konsultasi langsung kepada Ustaz Amir, nomornya sudah saya share di forum chat. Monggo Ustaz Amir. Ya, terima kasih dan alhamdulillah kepada semuanya terkait dengan beberapa pertanyaan dari Mbak Agung tadi. Jadi kita itu kadang terjebak titik-titik salahnya jin, gitu. Titik-titik salahnya jin. Ada yang diganggu jin, wah ini mesti salahnya. Belum tentu juga. Bisa juga itu karena kesalahan manusianya juga bisa. Karena jinnya itu merasa terganggu. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita agar menghormati makhluk Allah yang lain. Seperti misalnya ketika adab kita kencing ya, buang air kecil itu tidak boleh di lubang. Barangkali di lubang itu tempat tinggalnya jin. Jadi enggak semata-mata wah ini salahnya jin. Kemudian kita membuang air panas itu pun juga tidak boleh semena-mena, semaunya disiram kayak gitu. Karena barangkali dia akan mengenai anak jin dan kemudian itu bisa menjadikan jin itu marah. Itu sebagaimana manusia kalau disakiti, kalau didolimi juga dia bisa marah, akhirnya mengganggu. Dia masuk sendiri mengganggu. Ada pernah ada kasus itu anak muda nongkrong di perapatan, kemudian jam 12 itu sudah selesai, akhirnya mengubarkan diri masing-masing. Nah itu ada yang pipis di tengah jalan, Gayongkowo bawah itu, ada yang kemudian pipis di bawah pohon. Begitu habis pipis di bawah pohon itu kemudian pulang sampai di rumah itu kayak dicekik, kayak mencicil gitu. Kemudian dibawa ke rumah sakit ini indikasinya bukan seperti ini kalau ada nyekek itu mestinya sudah dicek nggak direkomendasi ke Sarjito, kemudian keluarganya itu coba kita ruqyah dulu, ternyata benar ya, pimpinan jin itu bilang kita itu baru rapat gitu. Kita baru musyawarah, tahu-tahu kok dipipisi anak buah saya ini pada ngamuk. Jadi tidak semata-mata salahnya jin, karena salahnya manusia yang tidak punya adab itu juga bisa menjadi pemicu bagaimana jin itu masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita ikuti adab-adab yang telah dilakukan Rasulullah, itu bagian dari ini. Terus kemudian sakit, apakah sakit itu bisa mesti gangguan jin? Belum tentu. Makanya ruqyah itu adalah, kalau Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan, ruqyah itu bagian dari pengobatan Islam yang utama. Artinya yang utama itu bisa untuk fisik dan non fisik, bisa untuk penyakit medis dan non medis. Ya. Makanya kalau di Timur Tengah beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol dengan bahasa sekenanya, karena saya bukan
pandai bahasa Arab sekenanya. Itu ada Syekh di Madinah itu yang kemudian meruqyah air itu, ya kita tanya untuk apa ini Ustaz? Untuk Syekh ya. Ini untuk mengobati sahabat saya yang sakit. Jadi dijelaskan karena beliau itu menjelaskan bahwa pengobatan utama ketika sakit sebagian besar di Arab Saudi, di Timur Tengah, itu kalau sakit itu pengobatan pertama itu baik fisik maupun non fisik, baik medis maupun non medis, itu pengobatan pertama itu dengan memperbanyak banyak tilawah, banyak sedekah, banyak ibadah, banyak zikir. Kalau memang toh belum sembuh, maka kemudian masuk tahap yang kedua dengan diruqyah, ruqyah syar'iyyah. Kalau memang ini belum, tambah herbal sunnah, baru terakhir itu ke medis. Tapi kalau di kita beda, makanya rumah sakit full penuh karena semuanya ke medis dulu. Nah, putus asa, nah itu kebanyakan Pak yang di ruqyah itu sudah putus asa, di medis sudah nggak ada penyakitnya, nggak ketemu dan sebagainya. Ini sakit tapi nggak dicek, nggak ada penyakitnya, nah, baru kemudian ruqyah. Jadi tidak semata-mata salahnya jin. Kalau misalnya di satu tempat ada orang yang bisa melihat, misalnya ini di tempat jasa apa, misalnya usaha apa, ada klien atau ada pelanggan itu yang di situ melihat, belum tentu itu tempat itu kemudian mengingoni jin atau gimana, belum tentu. Bisa jadi yang bermasalah itu orangnya itu bermasalah karena dia itu indigo, bisa melihat jin. Nah, kemudian ada jin di situ terlihat. Nah, padahal di semua tempat itu banyak jinnya. Semua tempat, termasuk di rumah-rumah kita, itu banyak jinnya. Kenapa komunitas jin dengan komunitas manusia itu jelas jauh jumlahnya? Karena manusia mengenal matinya itu cepat, 60 tahun, 70 tahun, matinya cepat, kemudian melahirkannya, beranaknya itu sedikit, sekali lain mungkin cuma satu rata-rata. Kalau jin itu banyak, sekali melahirkan bisa 3, bisa 5 ini. Dan usianya panjang, bisa ratusan ribu tahun, itu usianya panjang. Tadi ada pertanyaan, apakah jin itu bisa mati? Bisa. Jin itu sebagaimana manusia, bisa sakit, bisa mati. Yang tidak bisa mati sampai sekarang ditangguhkan itu adalah iblis. Kalau jin itu sebagaimana manusia, cuma dia tidak berwadak. Jadi seperti itu Pak. Kemudian yang tadi dari Adimas Farudin di Papua ini, selamat dan salam untuk teman-teman di Papua. Nah, ini apakah kemudian peruqyah itu bisa kolaborasi dengan jin? Nah, peruqyah yang bagaimana gitu? Jadi makanya sekarang itu ruqyah itu sudah menjadi kata-kata yang tidak asing di telinga kita, tidak asing. Bahkan orang-orang yang tanpa syar'i pun bisa menggunakan ruqyah. Nah, itu satu kalimat yang tidak asing di telinga kita. Nah, apakah bisa? Sangat bisa. Bahkan terkadang dia itu kena tipu dayanya jin. Justru ya itu kena tipu dayanya jin. Makanya ketika kita itu meruqyah itu diseyogiakan meminimalisir komunikasi dengan jin, meminimalisir itu jangan sampai banyak-banyak, atau bahkan kalau perlu nggak usah ngomong dengan jin, karena ngomongannya jin itu kadang menipu daya. Contoh misalnya kalau peruqyah itu nggak paham, kemudian nggak tanggap, nggak sensitif, nggak berhati-hati, itu kadang dia itu memuji-muji, wah ampuh tenang, oh ini gini, oh iya aku terjebak dia. Makanya peruqyah itu berat, harus berhati-hati, sensitif sekali terhadap jebakan tipu daya. Nah bahkan aku tak nulungi kue, aku melu kue, aku tak ngewangi, oh iya penting aja ganggu. Itu saja sudah sembuh dia. Maka apa bisa kolaborasi? Ketika imannya lemah, akidahnya itu lemah, sangat bisa yaitu terjebak oleh tipu daya. Nah, makanya
Maaf ya, maaf. Makanya sekarang itu bagaimana jebakan kadang itu pengen terkenal, pengen apa namanya ya terkenal. Nah, maka akhirnya kegiatan meruqyah divideokan, di shooting, kemudian di-share, kemudian di YouTube-kan untuk mencari konten dan sebagainya. Ini bisa saja ini menjadi jebakan, ya, jebakan jin. Makanya saya kayaknya ya kita nggak usah mencari popularitas dengan ruqyah itu, karena itu bisa jebakan. Nah, seolah-olah kayak wah aku elok, aku yang padahal dia nggak ada apa-apanya. Maka kalau terus kemudian ada bandingan ini di ruqyah ini kok nggak mempan, di ruqyah ini kok mempan, apakah ini karena kehendak Allah? Karena kehendak Allah, karena izinnya Allah. Belum tentu ruqyah ini yang lemah, ruqyah ini yang sekti, belum tentu. Ini semua karena kehendak Allah. Asalkan memang itu ruqyah syariah. Itu seperti itu. Kemudian tadi ada yang ini kepala panas, leher panas, pundak panas. Ya, kalau nanti mau meyakinkan, nanti karena kita itu juga ini jalan dua-duanya, kita cek dulu dengan medis. Ya, dengan medis. Mohon maaf, so kadang kita cek dengan medis. Itu ada satu diagnosa yang menakutkan. Makanya kalau kadang ada wah ini sering pusing, sering migrain, sering ini ketika di CT scan wah ini otaknya itu ada kanker otak. Nah, apakah itu? Ya bisa tidak. Bisa ya secara medis ya mungkin kanker otak. Ya, tetapi bisa juga itu merupakan tipu daya. Makanya kita itu karena orang yang agama Islam yakin dengan yang gaib, ini kadang kita jalan dua-duanya. Karena banyak sekali kasus, misalnya kanker usus, misalnya ini ususnya itu ada sesuatu, ronsennya seperti itu, ada sesuatu. Nah ketika kita ikhtiari dengan ruqyah, kita mohonkan kepada Allah, kita doakan, ternyata ketika kita dicek lagi, mau dioperasi kepalanya, dicek lagi ternyata negatif, nggak ada kankernya. Di lambungnya juga ternyata nggak ada sesuatu. Nah itu indikasi yang kemudian bisa medis murni, bisa gangguan atau tipu daya jin. Nah, tapi kita tetap melakukan aktivitas tibun nabawi itu dengan niatan untuk ikhtiar, ya tawakal Allah, mencari kesembuhan ya melalui apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Itu kalau misalnya tadi nomor saya di-share, monggo silakan kalau bermanfaat, ya mudah-mudahan bermanfaat menjadi jariah saya. Ya. Dan monggo mawon ya.